Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 5 Juli 2024. Seperti biasa kita akan mengulas untuk update news ya dari market Bitcoin sendiri. Kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data terkait dengan hourly earning dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada data terkait dengan non-farm payroll. Lalu private non-farm payroll dari Amerika Serikat, ada unemployment rate, serta Fed Monetary Policy Report. Ya, beberapa data ini berpengaruh sekali untuk market, jadi tetap berhati-hati bagi teman-teman yang melakukan trading. Kemudian di perdagangan kemarin kita dapat data terkait dengan FOMC meeting, lalu ada beberapa petinggi dari European Central Bank yang melakukan speech, teman-teman. Jadi ya, kondisi market lagi tidak begitu bagus ya. Kalau kita perhatikan dari Bitcoin sendiri itu udah drop lumayan sampai 4% di perdagangan kemarin. Dan saat ini berada di peringkat atau berada di posisi 58 ribuan something. Kalau kita perhatikan dari pergerakan US dollar, sebenarnya US dollar terus mengalami penurunan di perdagangan kemarin. Namun yang agak saya rasa aneh, itu Bitcoin mengalami proses penurunan yang juga terjadi. Ya, ini tidak sama seperti gold yang biasanya Bitcoin ini ngikutin gold dan juga S&P 500, namun sayang sekali kali ini Bitcoinnya nggak ikut-ikutan. Teman-teman, Bitcoin justru bertentangan pergerakannya dengan gold dan juga S&P 500. Oke, kalau kita lihat dari narasi yang terbaru ya, Fed di FOMC kemarin itu mengatakan bahwa saat ini masih belum ready untuk melakukan cut rate. The Fed masih pengen untuk mendapatkan data yang lebih pasti ataupun lebih dalam lagi terkait dengan kemungkinan yang lebih baik. Jadi dia lagi menanti greater confidence, lagi menanti kepercayaan diri yang lebih besar lagi terkait dengan data-data ekonomi, inflasi, dan juga pertumbuhan dari ketenaga kerjaan, teman-teman. Target mereka tentu saja masih core PCE inflation mencapai 2%. Sebagai target, barulah mereka bakalan resiap ataupun ready untuk melakukan cut rate atau penurunan suku bunga. Dan market sepertinya merespon negatif terkait dengan langkah yang diambil The Fed. Market sepertinya tidak bisa menahan lagi, teman-teman. Jadi mereka buang barang karena memang inflasi masih bakalan dinantikan sampai 2%. Jadi ya market melakukan taking profit dulu karena memang tidak suka dengan keputusan yang diambil oleh The Fed ini. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan berita, di sini aku mau forward satu campaign dari toko kripto ya. Saat ini lagi ada ngadain toko kripto launch drop. Berhadiah token Manta senilai 80 juta rupiah. Jadi syaratnya teman-teman wajib punya akun toko kripto terlebih dahulu. Kemudian teman-teman harus hold token TKO kalian atau toko token. Ya, jadi make sure teman-teman sudah daftar dulu toko kripto. Kalau yang mau daftar bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kemudian bisa juga pakai barcode di atas teman-teman, ataupun bisa download aplikasinya di Play Store atau App Store. Jangan lupa untuk masukkan kode referral di atas untuk mendapatkan diskon fee yang lebih murah untuk teman-teman yang pengen bertransaksi di toko kripto. Kemudian teman-teman tinggal deposit dan juga membeli token TKO. Hold sebanyak-banyaknya di wallet kamu, dan minimum holdnya adalah 10 TKO. Dan teman-teman tidak boleh withdraw sampai tanggal 18 Juli 2024. Jadi bisa di hold, dan periode perhitungannya itu 17 sampai 18 Juli. Jadi selama periode tersebut, mulai dari 4 Juli sampai 18 Juli, jangan di withdraw dulu. Kemudian akan dikalkulasikan, teman-teman. Setelah itu tanggal 26 itu baru akan ada distribusi untuk token Manta kalian. Ya, jangan lupa untuk cantumkan user ID kalian di sini. Ya, nanti link atau formnya aku akan sertakan di kolom deskripsi video ini, teman-teman. Kalau udah teman-teman submit ya, teman-teman sudah ke-record datanya dan tinggal hold TKO kalian saja. Oke, next kita akan langsung lihat berita-berita yang ada pada market. Nah, teman-teman, Justin Sun di perdagangan kemarin mengatakan
bersiap untuk negosiasi dengan pemerintahan Jerman untuk membeli semua Bitcoin di luar pasar dan menimbulkan dampak terhadap pasar, teman-teman. Jadi ini adalah tweet yang dilayangkan oleh Justin Sun melihat kondisi dari Jerman yang terus melakukan distribusi Bitcoin-nya. Ternyata Jerman sejak tanggal 6 kemarin sampai hari ini terus melakukan distribusi Bitcoin-nya ya secara bertahap meskipun nominalnya nggak besar-besar banget, teman-teman, tapi distribusi yang konsisten ini menimbulkan kekhawatiran pada market. Kemudian US government juga sama membuang barang berupa Bitcoin. Dan Justin Sun ini founder daripada Tron dan juga Huobi itu sepertinya berniat pengen untuk menampung teman-teman. Wah, jadi pahlawan ya Justin Sun. Di kala market seperti sekarang ini, turun seperti sekarang ini, dia bersedia untuk melakukan pembelian. Namun ini belum beli ya, dia masih kayak berusaha buat nego dulu teman-teman. Jadi belum beli nih, belum ditahan harga Bitcoinnya. Ibaratnya seperti itu. Ya, kondisi dari market. Kemudian long term Bitcoin holder realize significant profit distributing to price decline. Jadi data saat ini menunjukkan bahwa market distribusi. Ya, long term holder Bitcoin mulai melakukan penjualan ketika Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 60 ribuan kemarin. Jadi tekanan jual yang lumayan signifikan ini menyebabkan Bitcoin terpressure turun sampai ke 58. Ini dilihat dari beberapa data seperti spend output edge bond dan juga long term holder SOPR. Jadi poinnya saat ini adalah cenderung koreksi. Kemudian data datang dari CFTC mengabarkan bahwa ada token namanya OHM dan juga Klima ini dianggap sebagai Ponzi like scam, teman-teman. Jadi sebuah proyek kripto yang diawasi oleh Bapepti-nya Amerika Serikat itu mendeteksi adanya beberapa token yang dianggap scam. Jadi waspada bagi teman-teman yang ada pegang Klima dan juga OHM. Ya, ini sudah dinyatakan negatif sentimen oleh CFTC terkait dengan potensi scam untuk token tersebut. Lalu OKX dikabarkan kemarin sudah siap untuk mendukung migrasi dari RNDR menjadi render. Jadi ini berita yang udah lumayan lama di mana dari token render sendiri yang running di jaringan Ethereum itu bakalan migrasi ke jaringan Solana dengan mengganti nama mereka juga menjadi render. Jadi migrasi ini akan disupport oleh OKX sendiri ya, teman-teman, dengan rasio 1:1. Dikabarkan transaksinya akan suspend itu di 9 Juli 2024. Jadi teman-teman tidak bisa berdagang token tersebut. Kemudian berita yang lain datang dari ConsenSys, dikabarkan siap untuk melakukan akuisisi Wallet Guard. Ini adalah salah satu layanan proteksi untuk hot wallet, teman-teman. Jadi dikabarkan akuisisi yang dilakukan oleh ConsenSys ini untuk mengamankan MetaMask lebih kuat lagi dari serangan hack dan juga scam. Jadi ini berita yang bagus untuk MetaMask bagi teman-teman yang pakai MetaMask. Kemudian berita datang dari Polkadot. Dikabarkan Treasury Mid-Year Financial Report menyatakan bahwa revenue atau pendapatan dari Polkadot itu hanya 250.000 US dollar saja. Sementara expenditure atau pengeluarannya itu sampai 80 juta. Lebih besar pasak daripada tiang. Waduh, ada apa nih? Jadi memang belakangan ini banyak sekali yang mengkritisi terkait dengan keuangan Polkadot. Ya, bahkan kemarin kontributor dari Manta sendiri itu juga sudah mengatakan bahwa ekosistem Polkadot ini tanda kutip toksik ya. Jadi mereka banyak sekali ngadain acara-acara offline kesana kesini membangun komunitas tapi tidak mempertimbangkan keuangan yang semakin lama semakin merosot. Begitu teman-teman, dan ini tentu saja membuat negatif untuk token DOT sendiri secara keuangan dan juga proyek keberlangsungannya ke depan. Ya, jadi ada something wrong yang terjadi pada internal dan saat ini kita harus melihat seperti apa invest di DOT. Ini bisa menjadi salah satu investasi yang harus teman-teman
pantau terus. Kenapa demikian? Karena keuangan perusahaan yang negatif itu bisa berdampak pada tokennya. Kalau terus berlanjut tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan kemunduran dari proyeknya atau pelan-pelan bahkan bisa kolaps, teman-teman. Jadi harus kita pantau seperti apa inflow dari perusahaan dan juga outflow-nya. Kemana uang itu bergerak, apakah uang tersebut memberikan keuntungan atau justru malah menimbulkan kerugian. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu itu harus dipangkas memang oleh Polkadot. Lalu berita yang lain datang dari LTP. Ini terkait dengan kondisi dari banyak exchange. Saat ini dikatakan bahwa Gate.io dan juga KuCoin mengalami improvement performance, ya artinya ada peningkatan volume perdagangan di exchange tersebut. Sementara Binance masih memimpin dengan konsisten, teman-teman, sebagai leading ya exchange dengan transaksi terbanyak. Dan dilihat dari chart ini menunjukkan terjadi volatilitas yang lumayan signifikan dari Bitcoin sendiri, teman-teman, di banyak exchange. Jadi artinya adalah ada banyak transaksi jual beli yang terjadi di banyak exchange dengan sangat-sangat ekstrim belakangan ini, menunjukkan memang arus keluar masuk turnover-nya itu lumayan tinggi. Nah, itu sih beberapa rilis data yang kita temukan, teman-teman, dan saat ini kondisi Bitcoin secara teknikal aku melihat dia breakdown dari dari pola triangle di sini ya, dan kemungkinan kita lagi ngetest area support level 57 ribuan. Tekanan jual ini sangat-sangat didukung oleh volume yang tinggi, tapi smart money-nya sangat kecil. Ini berarti terjadi kepanikan pada market, teman-teman, dan potensial memang masih akan bisa drop. Kemarin kita sudah bahas potensi Bitcoin membuat double top. Bila double top, maka koreksi Bitcoin itu akan turun sampai potensial ke 44.000. Dengan syarat Bitcoin harus mengkonfirmasi penurunan dari 57.000. Barulah kita bisa yakin Bitcoin-nya bisa potensi drop sampai 44.000 sesuai dengan target double top. Saat ini kondisi time frame daily itu negatif ya, closing-nya negatif, kemudian juga volume perdagangan sangat tinggi, smart money-nya kosong. Jadi indikasi-indikasi sekarang benar-benar negatif dan Bitcoin berpeluang untuk mendapatkan tekanan yang lebih ekstrim dari posisi saat ini. Sementara itu BTC dominance potensial kembali menguat, teman-teman. Jadi Bitcoin dominance ini masih fokus berada di atas trend line dari tren yang memang sudah terjadi sejak 2022 kemarin. Jadi ini yang kita wanti-wanti, potensial untuk BTC dominance masih menguat, masih akan sangat terbuka. Jadi altcoin bakalan kena pressure kembali lagi dan lagi. Ya, mayoritas altcoin udah koreksi di perdagangan kemarin, tidak satupun yang kelihatannya strong untuk bertahan. AFO kemarin turun sampai 18%. Sementara yang lain rata-rata penurunannya antara 6 sampai 9%. Doge juga turun lumayan dalam, teman-teman. Jadi koreksi kembali ya setelah beberapa waktu bertahan di kisaran 60 ribuan, ternyata Bitcoin nggak kuat dan sekarang harganya akan potensi untuk lanjut koreksi. Gimana nih bagi teman-teman yang udah lama di market, mungkin melihat kondisi seperti sekarang ini masih sabar, masih kuat ya, teman-teman. Jadi bagi yang mungkin baru masuk ke market, apalagi kemarin yang FOMO ya kan, petantang-penenteng masuk market, kebetulan marketnya naik jadi cuan, merasa jumawa, merasa wah hebat nih bisa analisa Bitcoin menguntungkan ya kan, all in semua di Bitcoin dan lain sebagainya. Tapi ternyata menghadapi fase-fase seperti ini semuanya pada goyah. Jadi memang ini lagi ujian mental, teman-teman, ujian mental bagi teman-teman yang baru masuk ya. Jangan kira Bitcoin itu gampang untuk dianalisa atau diprediksi arahnya, sangat-sangat sulit, teman-teman. Kita harus melihat dari banyak faktor ya. Jadi ya sama-sama belajar di market, lebih banyak mengatur money management dengan baik ya, supaya teman-teman tidak FOMO dan juga all in sembarangan. Karena di fase-fase seperti inilah sebenarnya fase ujian yang sebenarnya, teman-teman, dan juga fase untuk mendapatkan harga barang murah ya di posisi sekarang. Dan apakah ini masih menjadi pertanyaan, apakah alt season bakalan terjadi melihat potensi kenaikan yang terjadi pada Bitcoin seperti saat ini? Kalau menurut saya sih alt season masih akan ada. Ya, tapi
harus dicatat bahwa all season kali ini itu tidak akan sehebat yang terjadi pada all season kemarin-kemarin, teman-teman. Kenapa demikian? Karena data menunjukkan memang BTC dominance itu mengalami kenaikan yang berarti adalah dominasi market masuk ke Bitcoin sangat-sangat tinggi. Ini terjadi dari banyak institusi besar yang memang sudah mulai mengadopsi Bitcoin. Namun untuk altcoin tampaknya kita harus melihat gimana Web3 ya memandang hal tersebut, teman-teman. Jadi whales di market kripto tentu saja adalah segitu-segitu saja, ya kan? Mereka harus pintar-pintar nih mengalokasikan dana mereka kemana. Karena kan kripto makin lama makin banyak ya, nggak mungkin dah semua koin bakalan dinaikkan. Pasti hanya akan ada beberapa saja. Gitu, jadi ya kita akan lihat seperti apa kondisi market ke depannya, teman-teman. Jadi untuk saat ini masih koreksi, sabar-sabar aja ya. Beberapa market memang sempat berada di area support, tapi rata-rata tampaknya sudah jebol level supportnya. Dan ya penurunan berikutnya masih akan berpotensi terjadi. Manta sendiri juga udah trying untuk kembali breakdown area support. Kemudian Ondo Finance juga mulai perlahan-lahan berusaha untuk menjebol level support. Ivo udah all time low, Ton Telegram pelan-pelan juga udah goyah ya teman-teman. Lalu Algorand ya semuanya rata-rata menunjukkan tren koreksi karena memang dominasi Bitcoin dan juga Bitcoin dominance itu mengalami koreksi. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.